Evakuasi yang mau melahirkan. Evakuasi yang mau melahirkan. Dan situ di sini. Legal, semangat legal. Sebuah minibus berisi 11 penumpang terjun bebas ke aliran kali di Kampung Kedaung, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Debit air tinggi ditambah arus deras membuat mobil terbawa arus hingga warga setempat mengganjal minibus dengan sejumlah bambu. Peristiwa bermula saat minibus melaju dengan kecepatan sedang dari arah timur menuju barat saat kondisi hujan deras. Kondisi kaca depan mobil yang berembun membuat sopir hilang kendali hingga terjun ke sungai. Pada saat kejadian kondisi abang ngantuk atau enggak? Kondisi cuma buram doang. Kacanya nggak kelihatan ya? Karena berkabut. Berarti langsung banting ke kiri ternyata? Kiri posisinya lurus, tahu-tahu mobilnya kalau... Oh, jeblos ke kiri. Itu kan posisi mobil berbalik arah tuh. Karena terbawa. Oh, karena terbawa. Tadi ya, yang kecil ganti. 11 penumpang yakni 6 anak-anak dan 5 lainnya dewasa yang balik berwisata dari Pakis Kerawang ini selamat. Proses evakuasi minibus menunggu alat berat dan air surut. Kasusnya kini dalam penanganan Kepolisian Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawhari Lutfi, Ainis melaporkan. Kita awali informasi Anyus pagi hari ini, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah ruko lantai 3 di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah ruko 3 lantai yang menjual suku cadang kendaraan di Jalan Cemara Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu malam. 13 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga mengerahkan 1 unit kendaraan Skylift untuk menjangkau lantai 2 bangunan. Banyaknya material yang mudah terbakar serta oli membuat api sulit dipadamkan. Menurut salah seorang warga, api berasal dari lantai 1 hingga menjalar ke lantai 3 bangunan ruko. Diduga akibat korsleting listrik. Iya, dari atas. Dari lantai berapa Pak yang kena Pak? Itu hampir semuanya. Dari lantai 1 sampai 3 itu. Ini apa sih Pak yang kebakar Pak? Itu gudang grosir itu, spare part, oli. Oh, penjualan spare part oli. Iya, oli, macam-macam ban. Ya, Bon. Lagi ditutup, udah tutup. Itu polisi mau tutup, itu kan dia tutupnya jam 5 lewat kayaknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Seorang remaja tewas tersengat listrik di atap rumah saat bermain layangan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Dengan penuh hati-hati, tim gabungan termasuk anggota damkar harus mengevakuasi jasad Tiar, remaja berusia 19 tahun yang tewas diduga tersengat aliran listrik di kawasan Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat.
Korban tewas di lantai 2 rumah, tepat di samping toren atau penampungan. Petugas harus hati-hati menurunkan jasad korban karena terlebih dulu memastikan tidak ada lagi aliran listrik yang menyala. Setelah berjuang lebih dari 2 jam, jasad korban dimasukkan ke kantong jenazah untuk kemudian diturunkan petugas gabungan menggunakan tali dan tangga. Dari informasi yang diperoleh, korban yang bertamu ke rumah kerabat sebelumnya pamit untuk main layangan. 2 jam berselang, korban tak kunjung turun saat dipanggil ibunya. Keluarga kaget saat naik ke lantai 2, korban sudah tergeletak di samping toren dalam keadaan tewas. Kita sampai di sana, korban sudah meninggal dunia. Izin untuk naik ke atas, main layangan. Nah, ketika ada telepon keluarganya ngecek ke atas, korban sudah tergeletak seperti itu. Personil yang diterjunkan 4 orang, personil rescue. Kesulitannya untuk penurunan pasien aja mungkin, bukan pasien namanya korban. Peristiwa ini sudah dalam penyelidikan Polres Cimahi. Diduga ada kabel listrik terkelupas dan mengenai saluran air sehingga korban tersengat. Pihak keluarga korban menolak jasad korban diotopsi dan menganggap sebagai musibah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang penambang pasir timah tewas diterkam buaya di Kabupaten Bangka. Mirisnya, jasad korban tidak ditemukan, tidak utuh usai dilakukan pencarian selama 3 hari. Tim SAR gabungan berhasil menemukan penambang timah Febri, 17 tahun, yang diterkam buaya di Sungai Pelaben, Desa Baturusa, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Korban ditemukan 1 km dari tempat kejadian, dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi tidak utuh. Korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Desa Baturusa, Bangka. Korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 3 hari. Korban dikabarkan hilang diterkam buaya pada Rabu 2 Juli lalu. Peristiwa ini terjadi saat korban mendorong drum ke bawah ponton timah tempat korban bekerja. Tiba-tiba seekor buaya menerkamnya dan membawa ke dalam sungai. Melihat kejadian tersebut, rekan kerja korban panik dan melapor ke kantor SAR Pangkal Pinang. Telah berhasil mengevakuasi korban yang diterkam buaya atas nama Febri pada pukul 16.47 dengan radius kurang lebih 1 mil dari LKP. Alut yang kami gunakan hari ini yaitu yang pertama rubberboat dan 2 perahu nelayan. Warga yang menjalankan aktivitasnya di sungai diimbau untuk selalu berhati-hati, apalagi aktivitas penambangan yang dapat merusak habitat buaya, membuat sifat reptil ganas tersebut menjadi agresif. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.